Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masih pola-pola hereditas, tepatnya untuk gen letal resesif ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas gen letal dominan untuk thalassemia. Nah, sekarang kita lihat gen letal itu sendiri yang bersifat resesif. Nah, dia menimbulkan kematian atau letal dalam keadaan tetap homozigot adik-adik ya, tetapi homozigot resesif. Nah, ini contohnya pada tanaman jagung. Di sini kalau genotipnya G besar, fenotipnya adalah normal karena jagung dapat membentuk klorofil nantinya ya, daunnya tentunya. Kemudian G kecil, ini heterozigot ya, tetap normal. Nah, daunnya hijau kekuningan dan tetap hidup. Jadi klorofil masih tetap bisa dihasilkan, tanaman tersebut, tanaman jagung masih tetap hidup. Sementara kalau genotipnya adalah resesif nih, G kecil, homozigot resesif, ini menyebabkan letal karena tidak bisa terbentuk klorofil. Jadi disebut dengan albino dan ini menimbulkan kematian ya atau letal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi tanaman jagung hijau ini G kecil disilangkan dengan sesama tanaman jagung hijau juga G kecil. Nah, kita diminta untuk menentukan fenotip F1-nya ya. Jadi bagaimana, hasilnya nanti, kita lihat di sini, kita tuliskan dulu parentalnya. Untuk G kecil, hijau, nanti bisa saja kalian menemukan kalau pada soal G kecil ini hijau muda ya. Kalau ini biasanya kalau tidak hijau ditambahkan hijau tua, G kecil ini bisa hijau saja atau hijau muda. Oke, karena tadi jagungnya ada yang berwarna putih. Dia heterozigot. Nah, gametnya bagaimana? G besar, G kecil, ini juga G kecil karena genotipnya di sini sama ya. Nah, jagung yang dihasilkan nanti seperti ini. G kecil. Di sini G besar, fenotipnya adalah hijau, normal ya. G kecil, ini hijau atau hijau muda. Kemudian G besar, G kecil ini juga hijau atau hijau muda, dan G kecil disilangkan dengan G kecil berarti G kecil resesif dan dia menimbulkan letal ya tadi albino. Sehingga perbandingannya 1:2:1. Jadi nanti 25% dari jagung yang dihasilkan itu akan mengalami letal atau kematian. Jadi yang hidup hanya tinggal 75% ya. 25:75 untuk peluang hidupnya. Nah, kalau pada manusia bagaimana? Ada yang disebut dengan siklemia atau sickle cell. Ini menyebabkan ke dalam keadaan resesif homozigot, ini bisa menimbulkan letal ya adik-adik. Eritrosit berbentuk bulan sabit. Nah, ini dia. Kita tahu eritrosit harusnya bentuknya seperti ini, bikonkav. Nah, pada siklemia atau sickle cell ini dia berbentuk bulan sabit. Nah, gen resesif homozigot ini yang akan menyebabkan letal. Nah, genotipnya apa saja? S besar ini normal, S kecil atau heterozigot dia normal tapi pembawa, dan S kecil ini yang menimbulkan letal. Contoh soalnya kita bisa lihat di sini. Di sini misalnya ayah genotipnya adalah S besar S kecil, ibunya juga sama genotipnya S besar S kecil. Nah, bagaimana nih anak-anaknya pada nomor 1, 2, 3, 4 genotipnya apa aja? Kita silangkan. Oke, ini ayahnya tadi normal S besar S kecil, ibu juga sama normal S besar S kecil, berarti gametnya adalah S besar S kecil seperti ini. Ini biar tidak keliru menuliskan ya, dikasih sedikit S-nya kecil. Kemudian ketika disilangkan berarti S besar ini adalah normal ya. Kemudian ini S besar S kecil juga tetap normal, tadi normal karir ya. Berikutnya
Ini juga sama, S besar, S kecil, ini normal. Nah, S kecil, ini dia, ini yang menimbulkan letal karena sickle cell tadi ya. Jadi yang hidup hanya ada 75%, sementara yang 25%-nya akan mati ya atau letal. Ini peluang hidupnya. Jadi kalian bisa menuliskan ke bagian yang ini. Ini berarti tadi misalnya S besar, S besar, S besar, S kecil, S besar, S kecil, di sini S kecil, dan inilah yang menyebabkan letal atau kematian. Gampang ya. Jadi kalau kalian masih bingung, masih ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.